kami berikan kepada Ibu Dr. Odita untuk memberikan tanggapan, memberikan penilaian terhadap paparan dari promosi hari ini terkait dengan kemiskinan dan kebijakan pemerintah daerah bersama pemerintah Kabupaten Sumatera Selatan mengenai. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Dr. Gregor. Kami sampaikan dengan hormat. Saya hanya mengoreksi kata populasi dan sampel itu diganti menjadi informan Promovendus ya, atau narasumber yang Promovendus akan wawancara. Baik, saya lanjut pada bab 4. Bab 4 saya melihat ada berbagai jenis refleksi di situ. Kira-kira apa dasar pemikiran Promovendus? Ada refleksi kemiskinan, ada macam refleksi. Seingat saya memang ada catatan di tertutup, ada refleksi teologis yang harus ada, itu sudah ada sekarang. Tapi masih ada berbagai refleksi. Apakah maksudnya? Apakah itu hasil dari wawancara Promovendus atau apa? Terima kasih Bu Dokter. Silakan. Ya. Terima kasih terhadap sejumlah refleksi yang kami sampaikan, refleksi pembangunan, Ya. refleksi kemiskinan, Ya. refleksi masyarakat. Ya. Tentu dasar pertimbangan kami bahwa terlepas dari refleksi teologis, tentu kita kembali kepada kondisi real masyarakat yang ada di sana. Dalam refleksi kemiskinan kita memahami sebagai sebuah kekurangan dalam kehidupan rumah tangga masing-masing, kepala keluarga dan seterusnya. Tetapi terlepas dari itu juga ada korelasi dengan kemiskinan teologis yang kemudian kami juga nampakkan di sana. Oke. Refleksi itu refleksi dari Promovendus ya, bukan hasil diskusi dengan informan lalu Promovendus menulis refleksi. Itu hasil wawancara Promovendus dengan kemudian mengamati kondisi lokasi penelitian, baru kemudian Promovendus melakukan refleksi. Apakah seperti itu atau murni refleksi Promovendus saja terhadap kondisi lokasi penelitian? Terima kasih Bu Dokter. Berdasarkan kuesioner yang sudah kami sudah sajikan, ada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami sampaikan kepada sejumlah informan. Memang di dalamnya sudah menyampaikan tentang kemiskinan itu. Sehingga kemudian apa yang kami sampaikan di sini bukan saja kesimpulan dari saya sebagai peneliti, tetapi juga itu menjadi hasil penggalian di tingkat bawah yang saya coba angkat ke permukaan untuk kemudian menjadi refleksi bagi kami sebagai peneliti. Demikian Ibu Dokter. Oke, jadi ada masukan dari informan begitu ya, refleksi itu ya. Ya. Oke. Kemudian saya masuk kepada refleksi teologis ya, yang Promovendus tuliskan di bab 4. Ada mengutip berbagai ayat-ayat dalam bagian ini di halaman 195, 196 gitu ya, dan seterusnya ya. Pertanyaan saya tentang takut akan Tuhan, oke. Tentang jawab, oke ya. Lalu yang kedua, penuh kasih dan pengampunan. Mengapa ini perlu? Yang kaitan dengan kemiskinan, itu pertama. Dan yang kedua tadi tentang rendah hati dan pengampunan. Kaitannya dengan kemiskinan apa ini? Baik, terima kasih Ibu Dokter. Sebenarnya saya tambahkan menyangkut rendah hati dan kasih dan penuh pengampunan. Ini saya coba korelasikan dalam dunia pemerintahan, karena praktik-praktik politik ini dalam melaksanakan implementasi program dan kerja, baik secara praktis maupun secara politik, terkadang hal ini belum konsisten kita laksanakan. Sehingga kemudian ini saya angkat untuk kemudian menjadi refleksi sebagai pemimpin-pemimpin Kristen yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan, karena terlepas sebagai
dari aspek unsur pemerintahan, tetapi juga yang bersangkutan adalah warga jemaat Gemit. Yang kemudian ini juga penting karena bagi kami bahwa ibadah yang sesungguhnya bukan saja ketika kita memegang Alkitab dan ke gereja, mengikuti ibadah rayon, persekutu doa dan seterusnya, tetapi juga termasuk ketika kita mengemban jabatan tertentu, diberikan tanggung jawab, itu juga bagian dari iman kita, bagian dari ibadah kita sesungguhnya. Sehingga karena itu menyangkut hal kasih dan pengampunan dan rendah hati juga harus diimplementasikan dalam dunia kerja kita sehari-hari. Sehingga kami menganggap ini penting untuk dimasukkan dalam refleksi teologis. Oke, saya memahami artinya para pemimpin daerah di sana juga belum memiliki karakter seperti ini, begitu ya. Sehingga Promovendus menuliskan di hasil bab 4, hasil penelitian, diperlukan kerendahan hati dan pengampunan. Apakah terjadi korupsi di sana sehingga perlu ada pengampunan? Terima kasih Bu Doktor. Jadi anggarannya ada tapi tidak sampai. Ya. Kalau bicara tentang korupsi, memang secara angka ya ada. Bahkan juga dari pengadilan dan seterusnya memang ada, dan ada sejumlah juga kasus yang masih di tingkat bawah dan masih berproses di tingkat kepolisian dan kejaksaan. Itu yang jumlahnya jauh lebih banyak dari proses hukum yang sudah sampai pada ingkrah, yang sudah ada keputusan final. Karena itu kami merasa bahwa korupsi itu juga bagian dari penyebab munculnya kemiskinan. Sehingga kami perlu angkat untuk menjadi pergumulan kita, menjadi refleksi bagi kita, khususnya pemimpin-pemimpin daerah ke depan. Ya, saya kira bagus sekali. Ini perlu dikembangkan. Jadi masyarakat miskin bukan hanya karena pada dasarnya miskin ya, tapi ada anggaran yang tidak sampai kepada masyarakat. Itu baik ya. Jadi perlu kebijakan-kebijakan yang sangat revolusioner yang harus diperbaiki secara tuntas, yang radikal. Kalau tidak, maka anggaran hanya untuk sekelompok orang, tidak sampai ke bawah begitu. Jadi kalau masyarakatnya sudah ingin sekali berkembang tapi tidak didukung oleh dana, misalnya pupuk atau dana-dana bantuan sekitar, ini tidak sampai, maka pastilah ini mimpi dari Promovendus tidak terjadi ya. Jadi oke, nanti ada perubahan kebijakan, ada perubahan anggaran dan sebagainya. Tetapi jika karakter pemimpin daerah di sana juga tidak diperbaharui, maka tetap akan menjadi sama. Karena banyak unsur, banyak aspek yang mendukung, yang harus didukung untuk perubahan sebuah masyarakat ya. Oke, baik. Ya, sekarang saya menuju pada saran di bab 5. Ada saran kepada gereja, ada saran pada lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, lalu kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Boleh dijelaskan pada kami, Promovendus, mengapa dipisah-pisah kebijakan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa? Karena sebetulnya kebijakan berkaitan dengan anggaran itu adanya di pusat, ya. Baru dikucurkan kuenya itu ke beberapa provinsi, lalu provinsi bagi ke berbagai kabupaten dan kabupaten membaginya pada desa, ya. Apa latar belakang pemikiran Promovendus? Mengapa dipecah-pecah saran ini? Silakan. Baik, terima kasih Bu Doktor. Saran yang kami sampaikan kepada pemerintah secara berjenjang itu juga kaitan dengan dokumen perencanaan yang sudah kami sajikan tadi, bahwa RPJMD itu bercentolannya pada RPJMD provinsi dan juga RPJMN dan RPJPP secara nasional. Tentu program kegiatan itu berkonsekuensi anggaran dan bermuaranya kepada masyarakat. Sehingga kemudian lokasi penelitian kami juga itu menjadi sasaran untuk kemudian mendapatkan sejumlah program dari pemerintah secara berjenjang. Karena itu kita sarankan untuk kemudian pemerintah secara berjenjang juga itu turut berpartisipasi dari sisi perencanaan program dan kegiatan, dan juga dari sisi penganggaran harus konsisten
bahwa program yang dihasilkan dari tingkat bawah itu bukan semata-mata diturunkan dari pusat yang kemudian masyarakat di bawah hanya terima saja, tetapi benar-benar itu merupakan penggalian gagasan di tingkat bawah dan kemudian disampaikan secara berjenjang ke atas, lalu kemudian dijawab dalam bentuk penganggaran, sehingga kemudian anggaran yang diturunkan itu benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Sebab pengalaman selama ini bahwa terkadang ada program terkesan jawanisasi misalnya. Jadi kalau secara nasional seolah-olah orang Jawa itu sama dengan orang Timur, padahal kita dari aspek budaya, dari aspek pangan misalnya, makanan tradisional saja beda. Sehingga kemudian dari sisi kebutuhan bisa saja dari sektor pangan misalnya. Orang Jawa makan nasi mungkin kenyang dalam waktu lama, tetapi kemudian bagi kami orang Timur, kami makan nasi, kami rasa kami cepat capek, kami cepat lemah dan seterusnya daripada kami makan jagung. Karena itu bagi kami ini semua program kegiatan secara nasional diikuti dengan penganggaran, konsekuensinya atau implikasinya juga kepada masyarakat lokal. Sehingga kami perlu sarankan untuk menjadi perhatian. Demikian, terima kasih Bu Dokter. Oke. Ya, jadi lalu selanjutnya pertanyaan saya tentang gereja. Saran Provafandus pada gereja. Bagaimana pendapat Provafandus tentang gereja yang ada di desa? Apakah cukup memberi peluang untuk membangkitkan ekonomi anggota gerejanya? Baik, terima kasih Bu Dokter. Pengamatan kami dan juga kami bagian dari jemaat di desa sejak kecil kami tahu persis bahwa sesungguhnya gereja juga memiliki struktur organisasi yang mengakar sampai di tingkat bawah. Yang kemudian kalau hal itu dianggap sebagai potensi untuk kemudian kita libatkan mereka dalam perencanaan pembangunan di pemerintah, saya lebih kepada pemerintah karena pemerintah yang memungut pajak dari jemaat, dari rakyat yang kemudian dikelola oleh negara, oleh pemerintah. Karena itu sudah sewajarnya gereja juga diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Sebab mayoritas masyarakat TTS itu adalah warga gereja. Demikian Ibu Dokter, terima kasih. Oke, baik. Ya, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih.